Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5, mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana, masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepuk tangan. Lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Iya. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini mulai minggu depan jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci. Ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja. Ya kan? Paling berdiri, nyanyi, tepuk tangan. Santai. Ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Belum makan sudah kenyang. Belum kenyang sudah makan. Apa maksudmu bolak-balik makan ini? Artinya apa, Mbak Udin? Dokter Akal, si Julius, Hidayah Mu'alaf Center, channelnya itu channel sudronisasi. Makasih Mbak Udin. Gilo lo. Jadi gilo, produksi tadi gilo lo. Salibkan dia. Hari ini kau bertobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama teman-teman ya, Pendeta Gilbert Lumondong ini benar-benar lagi viral sekali lantaran khotbah dia yang menyindir agama Islam, yaitu zakat dan juga cara sholat kita. Dia membanggakan bahwa orang-orang Kristen itu bayarnya lebih mahal, sehingga dapat fasilitas dan cara ibadah yang lebih enak. Seakan-akan Tuhan butuh uang kita, seakan-akan Tuhan bisa disogok. Bahkan dia mengatakan umat Kristen itu nggak perlu bersih-bersih seperti yang dilakukan oleh umat Muslim, ya harus wudhu dulu sebelum menghadap Tuhannya. Kalau orang Kristen nggak perlu, karena orang Kristen sudah disucikan dengan darah Yesus. Ini cukup lucu ya. Kita ketemu bupati, pembesar negeri, ketemu raja, ketemu pejabat penting, ya. Itu kita juga harus pakai penampilan yang benar gitu. Nggak bisa kita menjumpai Presiden Jokowi, itu kita pakai celana pongol, ya, muka dengan ngantuk-ngantuk, dengan asal-asalan gitu. Nggak bisa, teman-teman. Kenapa? Karena kita menghormati. Kita menghormati beliau gitu. Itulah wujud, ya, wujud dari kecintaan kita dan rasa hormat kita.
Sedangkan menurut pendeta Gilbert, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa gitu. Nggak perlu bersih-bersih, asal-asalan pun nggak apa-apa. Yang penting bayar 10%. Ini mengejutkan gitu ya. Ini seakan-akan kalau kita ambil contoh ya dengan presiden gitu. Ya kamu ketemu presiden nggak apa-apa. Kamu pakai celana pongol, kamu barusan dari kebun sekalipun, tangan kamu jorok, ya badan kamu berkeringat atau jorok juga nggak apa-apa. Yang penting kamu bayar pajak banyak. Nah, maka Presiden Jokowi tetap akan ladeni kamu karena kamu bayar pajaknya lebih banyak. Kamu bayar pajak 10% atau gimana gitu kan. Nah, ini kan penghinaan sebenarnya. Seakan-akan Tuhan itu melihat seberapa banyak yang kamu berikan. Jadi apa yang dilakukan oleh Gilbert itu sebenarnya bukan melukai umat muslim, tapi melukai orang Kristen juga. Seakan-akan mengatakan bahwa orang Kristen tuh ketemu Tuhannya cuma seminggu sekali, umat muslim sehari 5 kali gitu. Sehari 5 kali menghadap Tuhannya, sedangkan orang Kristen seminggu sekali gitu. Apa bangganya? Apa bangganya cuma bisa seminggu sekali gitu? Ini konyol ya, sangat konyol dan ya biarlah Gilbert Lumondong menuai apa yang dia tabur. Kalau kita lihat semua orang mengatakan ya ini mungkin saatnya Gilbert menuai kejatuhannya akibat mulut sombongnya, perilaku sombongnya selama ini. Kita tahu pendeta Gilbert banyak melakukan blunder-blunder, bahkan di tahun lalu dia juga mengatakan mendiang Yosua Huta Barat melakukan pelecehan seksual kepada istri Verdi Sambo, padahal tidak terbukti. Bahkan dia ngotot membela Verdi Sambo saat itu, sebelum Verdi Sambo ditangkap, sebelum Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Dia masih ngotot membela ya, kita nggak tahu kenapa dia ngotot membela, tetapi ada satu hal yang cukup mengejutkan teman-teman. Ini saya melihat bahwa bisa jadi Gilbert itu sudah kenal Verdi Sambo sangat lama, bahkan saat kasus menjerat istri dari pendeta Gilbert. Jadi kita tahu, ini pendeta Gilbert ini saking viralnya sekarang keluarganya juga kena bahas semua. Keluarganya juga kena tarik-tarik sekarang. Semua orang penasaran siapa anaknya, siapa istrinya, bagaimana gaya hidupnya, apa yang mereka lakukan selama ini. Dan yang terbaru, saya baru baca berita, ternyata istri dari pendeta Gilbert Lumondong, ya atau Ibu Renda, Ibu Renda Lumondong, ini pernah dilaporkan oleh jemaat dan menjadi tersangka. Statusnya naik menjadi tersangka. Jadi cukup mengejutkan ya, bahwa ternyata istri dari seorang pendeta Gilbert Lumondong, yaitu Ibu Renda Lumondong, pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Itu udah tersangka artinya disangkakan loh. Itu sudah satu kaki masuk sel. Biasanya tersangka pun antara dimintai keterangan aja sampai persidangan atau ditahan. Tapi di sini rupanya tidak ditahan. Tidak ditahan, bahkan terakhir kasusnya diberhentikan. Setelah 2 tahun, akhirnya kasus tersebut dihentikan oleh pihak penyelidikan dan dikeluarkan surat SP3 untuk penghentian kasus pencemaran nama baik tersebut. Dan kasus ini ya, terjadi di Polda Metro Jaya, yang notabene saat itu Verdi Sambo ada di sana. Ya, karena kalau kita lihat tahunnya, ini tahunnya Verdi Sambo ada di Polda Metro Jaya ya. Jadi biar teman-teman tahu. Dan ini cukup mengejutkan karena apa? Ini keluarganya ditarik, istrinya kemarin ternyata dibahas juga, anaknya juga dibahas ya. Dan sebelumnya juga kita dapat kabar bahwa anaknya itu pernah ya diduga anaknya pendeta Gilbert Lumondong, itu Geren Lumondong, diduga pernah memaksa jemaat untuk transfer uang. Dan mungkin teman-teman juga sudah dengar berita tersebut. Ya, kalian juga mungkin sudah baca berita tersebut. Ini cukup mengejutkan, teman-teman. Cukup sangat mengejutkan. Ya, cukup sangat mengejutkan dan sangat mengkhawatirkan. Kok bisa sampai memaksa jemaat untuk transfer duit kepada dirinya? Oke, kita coba tunjukkan beritanya biar jangan jadi hoax ya, karena kita bukan channel Polikardus yang asal ngomong tanpa data. Dan kita pastikan sumber kita tuh pun bukan sumber PowerPoint. Kalau mereka kan suka gitu, pakai sumber PowerPoint, suka-suka tulis sendiri. Di sini teman-teman bisa baca, suara.com. Lisan istri pendeta Gilbert pernah terjerat kasus hukum gara-gara ucap sundel bolong. Ya, ucap sundel bolong. Pendeta Gilbert Lumondong tersandung kasus hukum gara-gara khotbahnya di depan jemaat yang diduga menistakan agama Islam. Pendeta Gilbert jadi viral. Oke, ini kita nggak usah baca, terlalu panjang. Dan kita sudah tahu kasus tersebut ya. Dan dia sudah dilaporkan 16 April 2024
tentang dugaan penistaan agama, kata Ade Ari kepada wartawan. Ya, ini yang menjerat si Pendeta Gilbert. Di sini yang menarik ya. Menariknya, apa yang menimpa Pendeta Gilbert juga pernah dialami oleh sang istri, Renda Lumondong, pada 2013. Renda dilaporkan oleh salah satu jemaatnya atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Bayangkan, yang melaporkan adalah jemaatnya sendiri. Kasus ini berawal dari ucapan Renda kepada salah satu jemaatnya, Bianda Marta Sihombing. Renda saat itu diduga mengucapkan kata-kata yang menyinggung Bianda. Saat itu pada 12 November 2012, Renda memanggil Bianda dan 4 temannya di ruang tempat ibadah. Jadi ini ada di tempat ibadah, si Bianda beserta 4 orang temannya. Saat itu, Renda, istri Gilbert Lumondong, tidak suka dengan pakaian yang dikenakan oleh Bianda hingga mengucapkan seperti pakaian sundel bolong. Ya, pakaian sundel bolong tuh artinya bolong gitu ya. Ada bolong di tengah gitu. Mungkin nampak perut atau nampak punggung gitu ya. Nggak tahu saya. Yang pasti ada bolongnya gitu kan. Atas ucapannya itu, Renda kemudian dilaporkan atas pencemaran nama baik. Pelapor Bianda melaporkan istri Pendeta Gilbert itu berdasarkan laporan polisi LP-4409 7/2011 Dirkrimum ya. Pada 22 Januari 2013, status dari Renda dinaikkan menjadi tersangka, teman-teman. Jadi dari terlapor, saksi, menjadi tersangka. Bayangkan, jadi tersangka, teman-teman. Ya, ngeri. Artinya apa? Kalau sudah dinaikkan jadi tersangka, artinya benarlah. Ya, benarlah. Teranglah, sudah terang adanya pidana yang dilanggar. Nah, bagi teman-teman yang ngerti hukum, pasti tahu. Status orang dari saksi menjadi tersangka, itu kalau penyidik sudah menemukan bukti-bukti yang mengarahkan terlapor atau si saksi ini, ya, si terlapor ini menjadi pelakunya. Kalau kepolisian sudah pede bahwa memang dia pelakunya dan ada bukti-buktinya, maka statusnya biasa dinaikkan menjadi tersangka. Hal itu berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kasubdit Keamanan Negara, Direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya saat itu, AKBP Daniel Boli Tifauna. Namun, sempat terkantung-kantung, kasus ini pada 26 Februari 2015 dihentikan penyelidikannya. Ya, dihentikan penyelidikannya. Pihak kepolisian kemudian mengeluarkan SP3 untuk penghentian kasus pencemaran nama baik dengan tersangka istri Pendeta Gilbert. Ya, jadi kasusnya berhenti, teman-teman. Dan yang paling cukup menarik, teman-teman ya, jadi saat kasus tersebut berhenti, ternyata Verdi Sambo, teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, ternyata Verdi Sambo saat itu, saat kasus yang menimpa istri Pendeta Gilbert berhenti, atau di SP3, Verdi Sambo yang menempati posisi sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum atau Wadireskrimum Polda Metro Jaya. Ya, karena memang kasus, ya kalian bisa lihat di tahun 2015 Verdi Sambo, ya ini perjalanan karir dari seorang Verdi Sambo ya. Dan kalian bisa lihat di sini kasus tersebut kan berhenti di 2015. Ya, saat itu memang kita lihat Kasubditnya itu, Kasubdit Keamanan Negara itu adalah AKBP Daniel Boli Tifauna. Sedangkan Wakil Direktur Kriminal Umumnya itu adalah Verdi Sambo, teman-teman ya. Wakilnya adalah Verdi Sambo. Kalau kita lihat dari tahunnya, ya dari tahun Verdi Sambo ada di Polda Metro Jaya. Karena memang karir Verdi Sambo itu memang sangat moncer ya, sangat moncer saat jadi bagian di Krimum. Ya, divisi Krimum saat itu, ya kalian bisa lihat dia adalah wadirnya. Terus saat itu dia juga terlibat waktu kejadian bom Sarina. Ya, bom Sarina itu kan dia terkenal sekali dengan bosnya saat itu Krisna Mukti ya, Krisna Mukti. Jadi dia itu wadir, jabatan dia wakil, sedangkan ketuanya atau direkturnya, Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya saat itu adalah Krisna Mukti. Ya, waktu itu Krisna Mukti Kombes, dia AKBP kalau tidak salah, masih AKBP Sambo saat itu. Terus naik lagi, ya seperti itu teman-teman. Nah, jadi saya nggak tahu apakah saat itu mereka sudah kenal, ya dari tahun 2015 Gilbert jadi kenal dengan
Verdi Sambo, dan saat itu mungkin dia jemaatnya juga ya, bisa jadi jemaatnya. Itulah kenapa seorang Gilbert itu kenal baik dengan Verdi Sambo, sehingga dia melihat bahwa tidak mungkin Verdi Sambo sembarangan, tidak mungkin Putri PC itu sembarangan, karena dia kenal baik dengan keluarga mereka. Ya, itu keterangan yang dibilang Gilbert kan, karena dia cukup dekat dengan Verdi Sambo dan dia merasa tidak mungkin mereka sampai tega untuk menghabisi nyawa orang. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, jadi inilah kasus yang menjerat istrinya. Tapi cukup unik. Ya, ini cukup unik gitu. Sudah ditetapkan tersangka, setelah terkantung-kantung tiba-tiba SP3. Dan SP3-nya juga kita nggak tahu alasannya apa. Biasanya kan SP3 itu ada alasan. Contoh, tidak ditemukan bukti. Ya, tidak ditemukan bukti. Itu bisa jadi. Atau yang kedua, setelah dicek oleh ahli-ahli bahwa ini tidak memenuhi unsur pidana. Karena waktu naik jadi tersangka itu kan hasil meeting mereka, gelar perkara yang dilakukan oleh tim kepolisian. Tapi seiring waktu bisa jadi setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan ditemukan bukti-bukti baru yang mengarah bahwa ini tidak terjadi tindakan kriminal atau tindakan yang melanggar hukum. Tapi kita nggak tahu. Ya kita nggak tahu. Tapi yang unik adalah ternyata istrinya pernah jadi tersangka. Ini nggak enak teman-teman. Anda kalau sudah pernah jadi tersangka, sudah pernah ditetapkan jadi tersangka oleh pihak kepolisian, walaupun SP3, rasanya tuh kayak pernah dapat gelar yang nggak bagus, kan gitu. Kalian pernah dilabeli satu gelar yang nggak enak, pernah jadi tersangka. Wah, nggak enak, teman-teman. Kalau masih jadi saksi, masih mending gitu. Kita dilaporkan oleh orang, ya kita difitnah oleh orang, itu masih mending. Nah, sama kayak saya. Saya difitnah oleh para polikardus. Mereka ingin mencelakai saya, lapor sana, lapor sini, semua cara mereka lakukan. Saya dipanggil sebagai saksi. Alhamdulillahnya itu. Kalau sudah jadi tersangka nggak enak sekali teman-teman. Sangat nggak enak. Karena ruang gerak kalian akan dibatasi. Ya, itu ruangnya udah benar-benar berat. Tersangka itu udah kayak satu kaki kalian udah masuk. Tersangka itu satu kaki udah masuk. Antara kalian masih dibiarkan bebas sampai persidangan, atau kalian diamankan. Karena kepolisian kan nggak boleh menangkap sebenarnya. Kepolisian tuh mengamankan. Di penjara itu setelah keputusan sidang. Sedangkan di kepolisian itu biasa namanya diamankan. Ya, diamankan supaya tidak lari atau yang lain-lain. Tapi kasus-kasus tertentu, tersangka itu bisa di luar. Ya, contohnya siapa? Contohnya ada beberapa orang, termasuk pengacara KC. Ya, siapa tuh namanya? Simanjuntak. Ya, itu dia kan ditetapkan sebagai tersangka. Ya, pengacara itu ditetapkan sebagai tersangka, tapi dia nggak ditangkap. Ya, kalian boleh cek, tunggu bentar ya, saya liatin. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, ini contoh orang yang sudah jadi tersangka tapi tidak ditahan ya, yaitu pengacaranya si KC, kalau tidak salah juga pengacara dari Eliezer ya. Nah, nih, Polri ungkap alasan tidak tahan Kamarudin Simanjuntak usai diperiksa sebagai tersangka. Ya, walaupun status dia sudah naik menjadi tersangka, kepolisian tidak menangkap dia. Barreskrim Polri tidak melakukan penahanan terhadap tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Kamarudin Simanjuntak. Ya, dia tidak ditahan. Karena ada beberapa kasus memang tidak perlu sampai harus ditahan, apalagi kalau orang tersebut kooperatif, orang tersebut istilahnya dianggap sama pihak kepolisian bisa bekerja sama, nggak sampai mau kabur atau menghilangkan barang bukti. Nah, jadi kepolisian yang menentukan apakah dia ditahan atau tidak. Karena kan penahanan ini kan untuk mengamankan kan gitu, bukan untuk menjadikan orang tersebut sebagai sudah diketok palu gitu. Enggak. Dia statusnya masih disangkakan. Jadi tersangka itu adalah orang yang disangkakan melakukan kejahatan. Tapi pembuktian nanti di persidangan. Hakim yang menentukan apakah dia bersalah atau tidak. Terpidana. Nah, jadi tersangka dulu baru naik jadi terpidana. Terpidana itu sudah hakim yang menentukan. Kalau tersangka artinya dia disangkakan. Dia ditunjuk oleh pihak kepolisian bahwa dialah pelakunya, kan begitu. Disangkakan kepada dia. Oke, itu kira-kira keterangan yang mau saya sampaikan, ya, informasi tentang ternyata Rendah Lumondong 2013 pernah bermasalah dengan jemaat sendiri. Ini cukup unik kalau kita lihat ya. Bagaimana mungkin seorang jemaat itu sampai tega melaporkan ibu gembala, kan begitu. Ibu gembalanya sendiri dia laporkan sampai pihak kepolisian. Itu benar-benar sudah cekcok besar baru bisa seperti itu. Kalian bisa bayangkan ya. Nah, kalau di Islam mungkin kalian ikut pengajian gitu. Atau kalian dilaporkan, atau kalian melaporkan ustazah kalian gitu,
Artinya apa? Itu udah benar-benar putus hubungan. Kalau udah seperti itu, udah benar-benar ingin berantem, ingin ribut. Kalau nggak mungkin. Kalau cuman sekedar cekcok ringan, cekcok kecil, ya sudahlah, saya nggak mau lagi jadi jemaat di sini. Kan biasa seperti itu. Kalian udah nggak suka sama pendeta, atau nggak suka sama istri pendeta, atau full timer di situ, biasanya ya sudahlah. Artinya saya nggak cocok di sini, saya cari gereja lain. Nggak perlu sampai melaporkan, karena melaporkan orang tuh ribet, teman-teman. Mau ke kantor polisi, harus ada saksi, ada bukti, berkali-kali ke sana, nunggu lagi, nanti dipanggil, laporan lagi, capek. Belum lagi ada yang bayar pengacara, hanya untuk melaporkan pencemaran nama baik. Ya. Hanya karena apa? Dipanggil sindel bolong. Artinya, istri dari Gilbert itu benar-benar sudah melukai hati dari orang tersebut, dari jemaat tersebut, si Bianda Martha Siombing. Kalau orang nggak sampai sakit hati, nggak mungkin dia lakukan ini. Artinya ini udah benar-benar udah kesel banget. Ya, udah dendam banget gitu. Udah dendam banget, baru sampai dilaporkan. Kan begitu. Apalagi ini jemaat, teman-teman. Jemaat gitu. Biasa jemaat kan adalah orang yang mengagumi pendetanya. Nggak mungkin kalian jadi jemaat kalau kalian tidak suka pendeta. Nggak mungkin. Pasti kalian cari gereja lain. Betul tidak? Kalian ikut pengajian ustadz ini. Nggak mungkin kalian nggak suka ustadz tersebut. Apalagi sampai mau melaporkan dia. Artinya ini cekcok yang terjadi itu udah ngeri, teman-teman. Udah ngeri. Mungkin sebelumnya juga setelah dia dipanggil sendal bolong, terjadi cekcok mulut, barulah naik ini jadi laporan. Kalau cuman gara-gara, "Oi, bajumu kayak sendal bolong," atau "Oi, kamu kayak sendal bolong," terus dia, udah ku ingat kau ya, ku laporkan nanti. Nggak mungkin, teman-teman. Pasti terjadi cekcok. Biasanya gitu kan. Dia marah. "Apa maksud kamu panggil saya begitu?" "Hah? Iya, baju kamu tuh memang begitu." Udah, mereka ribut. Udah ribut, si Martha ini merasa malu di depan jemaat kan gitu. Karena jemaat-jemaat lain pasti akan membela ibu gembala. Biasanya seperti itu. Jemaat-jemaat yang lain pasti akan lebih pro kepada istri pendeta Gilbert. Jadi dia merasa dia dipojokkan, merasa dia dipermalukan. Sehingga ya sudahlah, saya laporkan. Biar jelas siapa yang bersalah, kan begitu. Ingin meminta keadilan. Karena kalau kita lapor polisi, itu tujuannya apa? Meminta keadilan, kan gitu. Kantor polisi tempat kita meminta keadilan. Itulah terjadi pelaporan itu. Kalian bisa bayangkan gitu. Dan ini sampai naik jadi tersangka. Kan prosesnya nggak langsung jadi tersangka. Bukan dilaporkan, terus besok jadi tersangka. Kecuali itu kasus besar. Ya, kasus misalnya pemukulan, pencurian, yang istilahnya kepolisian bisa langsung ambil keputusan. Kalau ini kan nggak. Mau dicek dulu saksinya siapa. Benar nggak ada dibilang seperti itu. Prosesnya ada beberapa waktu. Kecuali yang benar-benar kriminal berat gitu. Yang terang benerang. Ini kan harus cek dulu, supaya terang itu harus diperiksa satu-satu sama kepolisian. Dan yang lucunya, artinya kan istri dari Gilbert itu dipanggil. Ya, dipanggil sama polisi. Pertama pasti jadi saksi. Nggak mungkin ucuk-ucuk dia jadi tersangka. Pasti dipanggil dulu jadi saksi. Setelah dipanggil jadi saksi, biasanya kepolisian akan bilang, cobalah damai. Kan begitu. Karena ini kan delik aduan. Ya, delik aduan. Ada orang yang melapor. Artinya kamu bisa dong berdamai dengan si pelapor. Apalagi di jemaat kamu. Artinya ada upaya. Seharusnya seperti itu. Ada upaya mendamaikan. Mungkin Gilbert juga sudah berupaya mendamaikan sebagai seorang gembala. Ataupun di sana ada full timer, ada orang-orang yang kira-kira bijak, ya, lebih tua, yang dituakan gitu. Mencoba mendamaikan, tapi gagal. Sehingga statusnya itu bisa sampai jadi tersangka. Ini konyol sebenarnya. Kalau kita lihat bisa jadi tersangka tuh konyol gitu. Seorang ibu gembala dilaporkan sama jemaat, itu konyol. Jadi di gereja itu apa nggak ada yang bisa mendamaikan? Nggak ada lagi yang bisa ngomong gitu. Bukankah selama ini di gereja tuh ngomongnya ajaran kasih, memaafkan, dan sebagainya? Masa nggak bisa memperdamaikan? Ya, ini cukup unik ya. Jadi saya lihat kasus ini benar-benar unik karena ada seorang ibu gembala bisa dibuat jadi tersangka oleh jemaatnya. Itu benar-benar kacau sekali. Ya, itu untuk istri pendeta Gilbert. Dan kita cukup dikejutkan juga tentang berita anaknya ya. Anaknya juga dibahas. Kemarin saya belum sempat bahas, jadi saya sekalian saja. Di sini ditulis, borok anak pendeta Gilbert Lumondong dikuliti. Geren diduga paksa jemaat transfer uang ya. Ini anaknya. Kalian bisa lihat. Video pendeta Geren yang meminta transfer itu diungkap oleh akun X Partai Sosmed pada Senin 15 April 2024.
Dalam video yang diunggah tersebut, ia nampak membahas ibadah pembebasan keuangan. Begini kelakuan sesat anaknya Gilbert, Geren Lumondong, ujar sang pemilik akun. Jemaat diminta bertransaksi dengan Tuhan dan diberi limit waktu untuk segera melakukan transfer. Tentu saja rekeningnya bukan rekening milik Tuhan. Imbu keterangan caption. Ya nggak mungkin ya. Tuhan gimana buat rekening? Ada-ada aja. Kecuali namanya Tuhan. Saya lihat ada beberapa orang ya nama di KTP-nya Tuhan gitu. Jadi kalau dia buat rekening namanya rekening Tuhan. Pada video tersebut, hal yang menjadi sorotan adalah saat Geren memberikan instruksi agar jemaat melakukan transaksi, ia disebut mendesak jemaat untuk mentransfer sejumlah uang dengan batas waktu tertentu. Geren berdalih bahwa atas waktu transfer itu, uang itu sudah ditentukan oleh Roh Kudus padanya. Jadi, dia mendesak ya, jemaat untuk segera transfer. Karena ada batas waktu. Misalnya, harus berapa menit, harus sudah selesai. Dan waktu tersebut ternyata ditentukan oleh Roh Kudus. Ini lucu juga ya. Tuhan dibawa-bawa, Roh Kudus dibawa-bawa, semua. Perpuluhan Tuhan yang minta. Ini sekarang Roh Kudus yang minta. Besok entah siapa lagi yang minta. Bapak nggak pernah minta untungnya ya. Saya akan mendoakan secara khusus setiap taburan benih saudara. Dan ini yang saya terima barusan, saudara yang mau bertabur, ini saudara transfer. Paling telat, besok jam 2 siang, kata Geren. Ini Tuhan yang jadi saksi saya. Roh Kudus yang bilang sama saya, tabur sebelum jam 2 siang besok, imbunya. Video tersebut sontak mengundang berbagai respon dari warganet. Di Indonesia, jualan agama emang segampang dan seprofit itu. Kenapa? Karena SDM kita kebanyakan gampang dibodoh-bodohi. Komentar warganet ya. Ya, ini nggak usah dibaca lagi lah. Saya sampai dibilang like father, like son. Like father, like son. Oke? Jadi, aduh, ini benar-benar babak belur kalau kita lihat keluarga Lumondong. Ya, keluarga dari Pendeta Gilbert ini benar-benar lagi mendapatkan cobaan yang begitu besar. Semua diungkit-ungkit. Ya, ini baru si Geren dan istrinya. Ya, ini belum lagi nanti saya lihat akan merambat ya. Ini bentar lagi pasti akan merambat kepada anaknya yang satu lagi, Grevens Lumondong ya. Apalagi Grevens Lumondong ini sudah jadi pendeta kalau tidak salah, karena sering ngisi khotbah juga. Ya, sama seperti si Geren. Si Grevens Lumondong ini adalah anak dari Gilbert yang kemarin sempat pacaran dengan Salmavina. Nah, jadi bagi teman-teman jangan salah ya. Yang pacaran sama Salmavina bukan si Geren yang minta jemaat transfer uang. Tapi anaknya yang satu lagi, Grevens Lumondong. Beda. Ya, ini biar kalian tahu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga ini jadi informasi yang bagus dan jadi pelajaran bagi kita semua. Yang paling penting itu, ada hikmah yang bisa kita ambil, ada pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian ini. Itu yang paling penting, teman-teman. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, dan sebagai bonus saya tampilkan juga murid dari Gilbert. Nah, kalau ini kan keluarga. Udah keluarga kita tampilkan kan, keluarga sudah. Nah, ini giliran muridnya lah. Cuman muridnya Islam pula. Nah, ini yang kacau gitu kan. Murid dari Gilbert Lumondong yaitu Yusuf Mansur. Yusuf Mansur ini memang bisa dibilang belajar banyak dari Gilbert Lumondong. Oke, kita tampilkan dan sekaligus saya pamit ya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Keluar, masuk semua, masuk semua, keluar semua, ya, terus, iya, oke, terus sampai ke bawah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, angkat tanganmu, Yesus hari ini, akan melepaskan engkau, akan dikubur, dalam nama Yesus, Bapa dalam nama Yesus. Bapa dalam nama Yesus. Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Bapa dalam nama Yesus. Anak dan Roh Kudus. Masukkan dia. Lepas dia. Dalam nama Yesus. Masukkan segalanya. Dibuat dalam nama Yesus. 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 Selamanya dilepaskan, dihancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Roh Kudus, lepas. Yesus, Yesus, Yesus.
Dikubur hari ini, sore hari ini, menjadi perkuburan yang baru sudah datang dalam nama Yesus. Yang baru dalam nama Yesus. Oh, selamat kembali. Bebas. Lihat di Ishak, Tuhan memberkati. Saudara sudah menulis apa yang saudara mau Tuhan berkati. Saudara tuh mungkin pekerjaan, mungkin hutang kartu kredit atau cicilan atau apa, kontrakan apapun itu yang saudara tulis. Nah, sekarang ingat ada dua ya, bukan cuma Tuhan berkati, tapi kita menabur. Sekarang saya mau saudara menuliskan nominal yang saudara akan tabur di kertas itu. Sebelum saudara tulis, pikir baik-baik. Maksudnya bukan pikir baik-baik. Saudara mungkin ngerasa gini, wah ini saudara yang saudara tabur harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakan. Sekali lagi, harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakan. Salah satunya gimana? Misalnya saudara ngerasa, waduh, saya disuruh tabur 3 juta. Besar banget, ini pasti suara setan. Enggak. Setan tidak akan pernah suruh saudara untuk nabur untuk pelayanan. Kalau saudara ngerasa itu suara setan, saudara salah. Berapapun nominal yang Roh Kudus taruh dalam hati saudara, yang ada di rekening saudara, berapapun nominal yang Roh Kudus sekarang kasih tahu saudara, saudara tulis sekarang. Saudara tulis nominal sekarang. Saya akan tabur sedemikian. Sesuai dengan yang Roh Kudus perintahkan ya. Sesuai dengan yang Roh Kudus tuntun. Tulis sekarang. Tulis sekarang dalam nama Yesus. Setelah saudara tulis, sekarang saya mau saudara angkat sama-sama kertasnya. Saudara lipat, jangan terlihat isinya. Angkat kertasnya. Terlihat di kamera sama-sama. Ya, yang tulis di handphone dibalikkan supaya tidak terkelihatan. Sama-sama. Kita akan nyanyi satu lagu tadi, dan saya akan mendoakan secara khusus setiap taburan benih saudara. Dan ini yang saya terima barusan. Ini saya terima barusan. Saudara yang mau menabur ini, saudara transfer paling telat besok jam 2 siang. Paling telat besok jam 2 siang. Ini Tuhan jadi saksi saya, ini tidak ada komunikasi sedikit pun sama Pastor Thomas, nggak ada urusan sama bank, nggak ada urusan apapun, tapi Roh Kudus yang bilang sama saya, tabur sebelum jam 2 siang besok. 5 juta. Isi kantongnya ini cuma katanya. Oh, subhanallah. Siap, Ibu Bupati sedekah 5 juta. Tapi masih ada yang dipakai nih sama ibu. Yang dipakai sekalian aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, baik. Siapa yang mau duluan ngasih cincin? Kita hitung sampai 10. Mudah-mudahan yang maju ngasih cincin, ngasih giwang, kalung, mudah-mudahan berangkat pergi haji ke Baitullah. Amin.
Yang belum punya jodoh dikasih sama Allah jodoh. Yang belum punya anak dikasih sama Allah anak. Yang lagi sakit Allah kasih sehat. Yang belum punya kerjaan Allah kasih kerjaan. Baik, untuk ibu-ibu dulu yang mau ngasih emasnya, kita tunggu, kita lelang dari mulai hitungan 10. 10 9 makasih ya. 8. Wow, motornya apa? Oh, cincin. Oh, udah dibawa ya. Subhanallah. 7. Ayo yang di luar, mana yang di luar? Pergi haji insya Allah. Insya Allah, nggak bohong nih insya Allah. Kita minta sama Allah dikalinya 10. 6. 5. Masya Allah. Amin. Amin, amin, amin. Salam. 4. Ayo, udah mau habis nih. 3. Waalaikumsalam. 2. 6. 5. 4. Masya Allah. Sip. Ridho. Masuk tas. 4. Masuk tas aja aman. 3. Masuk tas aman. Masuk tas aman. 2. 1. Labbaik Allahumma labbaik. Ayo. Yang keras suaranya. Labbaik Allahumma labbaik. Makasih ya. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, stop dulu semua. Stop. Sebentar. Tahan. Stop. Duduk dulu. Pemirsa yang dirahmati Allah dan semua jamaah, ini emasnya banyak sekali ini. Insyaallah mudah-mudahan saya nggak ngomong bohong. Jangan dibocorin aja. Ya, yang laki-laki subuh berjamaah di masjid. Lohor, asar, maghrib, isya usahakan di masjid. Tungguin keajaiban Allah dalam 40 hari. Jangan ketinggalan takbir pertama imam dan tungguin keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Allah akan datang. Apa yang Bapak Ibu minta akan dikasih lebih. Kenapa? Karena Allah menyediakan bonus yang tidak kira-kira, yakni dirinya Allah sendiri sebagai bonus dari sedekah ibu dan bapak semua. Ketua Dewan. Ini Pak Ketua Dewan Kampar nih. Assalamualaikum Pak. Salam. Ini Pak Ketua Dewan, sebelah kirinya Pak Dandim, sebelah kiri Pak Bupati. Pak Kajari sebelah kanan. Pak Ketua Dewan, bawa dompet nggak sekarang? Bawa. Ada isinya nggak? Ada dong. Ada berapa coba? Ada 2 juta. Coba lihat. Lihat dulu. Subhanallah. Sip, keluarin sini. Mantap. Masih ada tuh. Anggap ini 2 juta ya. Anggap ini 2 juta. Pak Ketua Dewan, kalau Pak Ketua Dewan sedekahnya 100.000, pegang ini, pegang.
Kalau sedekahnya 100.000, Pak Ketua Dewan dapatnya berapa? 1 juta. 1 juta. Nih saya pulangin yang 100. Yang 1,9 sini. Enggak salah nangkep nih. Gede dapatnya. Kalau 1,9 jutanya Pak Ketua Dewan yang disedekain dapat berapa? 19 juta. Pak Ketua Dewan pilih yang 1,9 jadi 19 apa pilih yang 100? Yang besar. Yang besar. Alhamdulillah. Mana kantong? Atau pis, pegang pis. Asisten ya. Makasih Pak. Pak Kajari. Mas, tadi saya bilang siapa di antara saudara semua yang punya mobil yang pengen dialog sama saya. Mas, mobilnya apa? All New Avanza. All New Avanza. Kalau beliau salaman sama saya, besok dia pakai mobil Alphard. Malam ini nih salaman sama saya, besok dia pakai mobil Alphard. Mengerti maksudnya? Kalau Mas Rozak mau sedekain itu Avanza, kita salaman, besok mobil Alphard bakal parkir. Kira-kira percaya nggak? Insya Allah. Percaya nggak? Insya Allah. Percaya nggak? Percaya. Dengerin yang punya mobil. All New Avanza ini kalau dijual berapa duit? 168. 168 juta. Mas Rozak sedekahnya 68 aja. Atau sedekahnya 100 juta saja. Yang 68 jutanya buat sewa mobil Alphard. Lihat. Kalau mobil Alphard kita pakai dari tangan pemakai, maka insya Allah biaya sewanya itu kurang lebih 20 juta per bulan. Kalau beliau kemudian sewa mobil Alphard dengan anggaran 60 juta, beliau bisa pakai mobil Alphard itu 3 bulan. Tapi nggak ada yang nyewa, Ustadz. Tapi nggak ada yang nyewa. Oke, kalau nggak ada yang nyewain, mobil Kijang. Kijang itu kira-kira 10 juta udah paling baru. Berarti kalau Mas pakai mobil Kijang, sewanya itu bisa 6 bulan, betul? Ya. Nah, saya kasih tahu cara seperti ini. Begitu sedekah nih Avanza, Mas nggak hilang mobil. Karena tetap punya mobil, yakni mobil Kijang. Bedanya, mobil Kijangnya ini sewaan. Oke? Bisa dipakai selama 6 bulan. Bagaimana kemudian nanti bulan ke-7? Bulan ke-7 kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengganti 100 juta dikali 10, 1 miliar. 1 miliar beli aja mobilnya lagi. Subhanallah. Mau salaman kira-kira? Subhanallah. Luar biasa ini. Mobil Avanza. Makasih Mas Rozak. Siapa di antara saudara yang pengen punya duit cash 10 miliar rupiah? Oke, kalau pengen punya 10 miliar, lu sedekah 1 miliar dong. Ada enggak? Oke, kalau enggak ada, start dari 100 juta. Ada enggak? Kalau enggak ada, start dari 10 juta. Ada enggak? Kalau enggak ada, start dari 1 juta. Ada enggak? Enggak mungkin enggak ada. Kira-kira begitu. Mulai, perjalanan tuh mulai. 500 ribu, bang. Nanti dapat 5 juta. Sang, 500 juta. Sang, 5 miliar. Sang, 50 miliar. Subhanallah. Oke, makasih Mas. Tapi boleh saya tanya? Boleh. Ada punya mobil, motor? Motor ada. Oke, ada BPKB-nya? Ada. Oke. Sebentar. Motor itu kalau dijual berapa harganya? Kurang lebih 10. Oke. Kalau 500 ribu tadi jadi 5 juta. Tapi kalau 10 juta tuh motor diuangin jadi 100. Pilih yang 500, pilih motor. Pilih motor. Oke, sip. Kita terima motornya bukan yang 500 ribunya. Makasih ya. Siap.